Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kozimet, platform untuk belajar matematika. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal ujian akhir semester kelas 10 di fase E ya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 15. Di soal nomor 15 ini terkait dengan SPLDV ya, sistem persamaan linier dua variabel. Persamaan pertama sama-sama diberikan bahwasanya 2x dikurang 3y sama dengan minus 13. Ini persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua ada x ditambah 2y sama dengan 4. Ini persamaan yang kedua. Oke, untuk langkah pertamanya kita lihat cek dulu ya, apakah ada koefisien x yang sama atau koefisien yang sama gitu ya. Di persamaan pertama koefisien x-nya ada 2, sedangkan di persamaan kedua ada 1, berarti nggak sama. Di persamaan untuk koefisien y-nya, di persamaan pertama ada minus 3, persamaan kedua ada 2, berarti nggak sama. Kalau misalnya nggak sama, kita samakan. Boleh kita mengeliminasi x atau mengeliminasi y. Oke, pada kesempatan ini bagusnya kita eliminasi x saja. Di sini koefisien x-nya 2. Persamaan pertama, persamaan kedua 1. Biar sama dia, persamaan pertama kita kali 1. Persamaan kedua kita kali dengan 2, biar sama dia. Oke, jika persamaan 1 kita kali 1, maka dia tetap ya. Jadinya 2x dikurang 3y sama dengan minus 13, tetap. Sedangkan persamaan kedua kita kali 2 semuanya, jadinya 2x ditambah 2 kali 2 4y sama dengan 4 kali 2 8. Oke, kita kurangi. Kalau kita kurangi nanti 2x dikurang x habis ya. Lanjut, minus 3y dikurang 4y nanti minus 7y. Minus 13 dikurang 8 nanti minus 21 ya. Jadi y-nya coret minusnya, berarti 21 bagi 7 berarti 3 ya. Dapat kita y-nya 3. Langkah selanjutnya kita substitusi. Kita masukkan nilai y sama dengan 3 ke persamaan 1 atau persamaan 2. Nah, lihat aja angka yang kecil, maka kita masukkan saja ke persamaan 2 ya. Persamaan 2 itu kan x ditambah 2y sama dengan 4. Oke, kita ganti y-nya dengan 3. Jadi nanti x ditambah 2 dikali 3 sama dengan 4. Jadinya x sama dengan 4 dikurang 2 ke 3 6, pindah ke kanan jadinya minus 6 ya. Jadi x-nya minus 2. Oke, dapat kita x-nya minus 2, dapat y-nya 3. Kalau kita lihat di opsi jawaban, x-nya minus 2, y-nya 3 itu di opsi B ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 16. Di sini ada grafik ya, grafik pertidaksamaan, sistem pertidaksamaan linear dua variabel, mana yang diarsir itu yang berwarna oranye ini. Oke, kita diminta menentukan sistem pertidaksamaan linear yang mewakili grafik ini ya. Bahwasanya daerah penyelesaiannya yang berwarna ini ya, yang diarsir ya. Ini daerah penyelesaiannya. Oke, untuk itu langkah pertamanya kita cari dulu persamaan garisnya. Di sini ada dua garis ya, ada garis yang pertama, ada garis yang kedua. Oke, kita review dikit ya untuk menentukan persamaan garis jika diketahui dua titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y-nya. Oke, misalnya ada suatu garis, ini sumbu x, ini sumbu y, dia memotong sumbu x misalnya di titik A, memotong sumbu y di titik B, maka persamaan garis ini bisa dengan cara cepat ya, yaitu AY ditambah BX sama dengan A dikali B. Oke ya, ini konsep. Jadi nggak perlu kita menggunakan rumus melalui dua titik ya. Kita cukup pakai rumus cepat ini, AY ditambah BX sama dengan A dikali B ya. Oke, untuk garis 1, garis yang pertama, kalau kita lihat ya, garis yang pertama ini dia memotong sumbu x di titik 2 dan memotong sumbu y di titik 1. Oke, maka ini nilai A, ini nilai B ya. Sehingga nanti persamaan garis 1, 2y
ditambah 1X. Nilainya nanti 2 kali 1 ya, yaitu 2. Nah, untuk tandanya ini, coba kita lihat garis 1 itu. Garis 1 itu kan dia memotong sumbu X dan juga memotong sumbu Y ya. Dan daerah penyelesaiannya itu di atasnya garis yang pertama. Karena yang diakhir itu di atas garis yang pertama. Kalau di atas maka tandanya besar ya. Oke, jadi nanti tandanya yaitu besar sama ya. Kenapa pakai sama? Karena garisnya nggak putus-putus. Kalau garisnya putus-putus baru kita pakai besar saja, nggak pakai sama. Karena di sini garisnya solid ya, nggak ada putus-putus, maka kita pakai tanda besar sama. Kenapa besar? Karena daerah yang diarsir itu di atasnya garis yang pertama, di atas ya. Kalau misalnya di bawah nanti tandanya kecil ya. Cuman karena di soal ini tandanya yang diarsir itu di atas, maka tandanya besar. Oke, ini pertidaksamaan yang pertama. Oke, untuk garis yang kedua, kalau kita lihat ya, garis yang kedua ini memotong sumbu X di titik 1 dan memotong sumbu Y di titik -3. Jadi ini nilai A, ini nilai B ya. Oke, sehingga nanti persamaan garis yang kedua yaitu 1Y ya, atau Y saja dikurang 3X ya. Nah, untuk tandanya sebelum itu ya, 1 dikali -3 berarti -3 di sini. Nah, untuk tandanya ini coba kita lihat garis 2 itu daerah yang diarsir itu di sebelah kirinya garis yang kedua. Nah, di sebelah kirinya. Di sebelah kirinya ya. Di sebelah kiri garis yang kedua. Kalau di sebelah kiri maka tandanya kecil ya. Jadi kecil sama. Pakai sama karena dia garisnya solid alias tidak putus-putus. Oke, inilah pertidaksamaan yang kedua. Oke, dapat kita dua pertidaksamaan yang mewakili daerah penyelesaian ya, yang diarsir. Jadi inilah jawabannya. Oke, cukup mudah ya. Kita lanjut ke soal yang selanjutnya, nomor 17. Diketahui SPLTV ya, sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Di sini ada 2X tambah Y kecil sama daripada 6, X ditambah 3Y besar sama daripada 6, X-nya besar sama dari 0, dan Y-nya besar sama dari 0. Nah, pertanyaannya, mana daerah penyelesaiannya ya? Apakah daerah 1, daerah 2, daerah 3, atau daerah 4? Oke, kita cek dulu. Di sini ada, di grafiknya ada garisnya ya. Mana garis yang mewakili ini? Untuk pertidaksamaan yang pertama ini, mana garisnya? Oke, untuk 2X ditambah Y kecil sama daripada 6, garis ini atau pertidaksamaan ini kita buat dia menjadi garis ya. Titik potong terhadap sumbu X-nya berapa nih? Titik potong terhadap sumbu X berarti saat nilai Y-nya 0 ya. Nah, kalau Y-nya 0, di sini 0, kita coret ini 0, maka X-nya jadinya 6 dibagi 2 ya, X-nya 3. Oke, dapat kita X-nya 3 nanti. Dapat 3, sedangkan titik potong terhadap sumbu Y-nya saat X-nya 0. Kalau X-nya 0, jadi coret, jadinya Y-nya langsung 6 ya. Oke, jadi nanti 0,6. Nah, untuk pertidaksamaan yang kedua, yaitu X ditambah 3Y besar sama daripada 6, kita cari titik potong terhadap sumbu X-nya saat Y-nya 0. Kita tutup Y-nya, kalau Y-nya 0, maka X-nya langsung 6, 6,0 ya. Oke, kita lanjut. Titik potong terhadap sumbu Y saat X-nya 0. Kalau X-nya 0, maka Y-nya 6 dibagi 3, berarti 2 ya. Berarti 2,0. Oke, jadi X-nya 2, Y-nya 0 gitu ya. Oke, kita lihat di grafik ya. Untuk yang pertama ini dulu, 3,0, berarti ini titiknya. Oke, dan 0,6, berarti ini titiknya ya. Ini titiknya. Jadi inilah garis 2X ditambah Y kecil sama daripada 6. Nah, tandanya kan kecil, berarti yang diarsir itu yang di sebelah, daerah penyelesaian yang di sebelah kiri ya. Di sebelah kiri, maka yang kita arsir yang di sebelah kanan. Ini bukan ini daerah penyelesaian.
yang di sebelah kanan garis 2x ditambah y kecil sama daripada 6 bukan darah penyelesaian. Darah penyelesaian itu yang di sebelah kiri. Kenapa? Kalau kita uji di titik 0,0, ganti x-nya 0, y-nya 0, jadinya kan 0 ditambah 0 kecil sama daripada 6 ya. Benar ya, 0 itu kecil sama daripada 6, benar dia. Makanya darah penyelesaiannya yang di sebelah kiri, ya kita arsir yang di sebelah kanan, yang bukan yang diarsir ya. Oke, kita lanjut ke garis yang kedua ini, yaitu x ditambah 3y besar sama daripada 6. Otomatis ini langsung ya. Ini 6,0 dan ini titik 2,0. Nah, tandanya besar, maka ada yang darah penyelesaian yang di atas, maka yang di bawah kita arsir. Ini nggak masuk ini. Karena tandanya besar ya, alias di atas darah penyelesaiannya. Oke, lanjut ya. Bahwasanya si x-nya besar sama daripada 0, alias si x-nya positif saja. Maka x negatif nggak masuk. Berarti ini kita arsir x negatif. Ini nggak masuk ini. Oke. Dan y-nya besar sama daripada 0. Berarti y negatif juga nggak masuk. Nah, ini kita arsir. Maka darah penyelesaiannya adalah daerah yang warna biru ini ya. Alias daerah yang 3. Oke, jadi jawabannya C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 18. Di sini ada soal untuk membuat barang A diperlukan 6 jam pada mesin pertama dan 4 jam pada mesin kedua. Sedangkan membuat barang jenis B memerlukan 2 jam pada mesin pertama dan 8 jam pada mesin kedua. Oke, kedua mesin tersebut setiap harinya masing-masing bekerja tidak lebih dari 18 jam maksimal itu. Jika setiap hari dibuat X barang A dan Y barang B, maka model matematikanya mana? Ya, jadi ada barang A. Barang A sebanyak X ya. Habis itu ada barang B sebanyak Y. Ada mesin pertama dan ada mesin yang kedua. Untuk barang A diperlukan 6 jam pada mesin pertama, berarti ini 6, dan 4 jam pada mesin yang kedua, berarti ini 4. Oke, sedangkan membuat barang B memerlukan 2 jam pada mesin pertama, ini 2, dan 8 jam pada mesin kedua, berarti 8 di sini ya. Dan setiap hari mesin ini hanya bekerja maksimal 18 jam ya, tidak lebih dari 18 jam, berarti maksimal gitu ya. Jadi ini kecil sama daripada 18, ini juga kecil sama daripada 18. Jadi nanti model matematikanya ini X ya, ini Y, ini X, ini Y. Pada mesin pertama akan dilalui oleh 6 jam barang A dan 2 jam barang Y, berarti 6X ditambah 2Y kecil sama daripada 18. Kalau kita bagi 2 semuanya, jadinya 3X ditambah Y kecil sama daripada 9. Oke, ini ketidaksamaan yang pertama. Oke, dari segi mesin kedua, ini jadinya 4X ditambah 8Y kecil sama daripada 18. Kalau kita bagi 2, jadinya 2X ditambah 4Y kecil sama daripada 9. Ini ketidaksamaan yang kedua. Oke, kalau kita lihat si X dan si Y itu kan jumlah barang, jadi nggak mungkin jumlah barang itu negatif. Jadi kurang make sense rasanya kalau misalnya ada jumlah barangnya minus 2, nggak mungkin ya. Jadi si X itu harus non negatif alias besar sama daripada 0. Si Y juga harus besar sama daripada 0. Jadi inilah jawabannya, ketidaksamaannya. Ini ketidaksamaan yang pertama. Ini yang kedua. Nah, ini yang ketiga. Kalau kita lihat di opsi jawaban, 3X ditambah Y kecil sama daripada 9 dan 2X tambah 4Y kecil sama daripada 9. Nanti jadi jawabannya opsi C ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 19. Di sini ada persamaan kuadrat, yaitu 4X kuadrat dikurang 8X ditambah 3 sama dengan 0.
kita diminta menentukan perkalian akar yang pertama dikalikan dengan akar yang kedua ya. X1 kali X2 nya berapa. Oke, bisa kita faktorkan dulu atau nanti menggunakan cara cepat ya. Kalau kita faktorkan, ini kan A nya, ini B nya. Koefisien dari X kuadrat berarti A, ini B, ini C. Oke, kalau kita faktorkan, karena A nya tidak 1, maka buat dulu 1/4. Di sini 4X. Di sini juga 4X sama dengan 0. Kita cari dua bilangan yang apabila dikalikan hasilnya 4 kali 3 12, dijumlahkan hasilnya -8. Oke, 12 itu kan bisa 4 kali 3, 6 kali 2. Kita pilih 6 dengan 2. Oke, tandanya yaitu minus kedua-duanya ya. Minus 2 kali minus 6 kali minus 2 plus 12, minus 6 tambah minus 2, minus 8 ya. Oke, jadi minus 6 dikali minus 2 plus 12, minus 6 ditambah minus 2, minus 8. Oke. Kalau kita bagi 4, kita pilih saja yang ini, yang kiri ya. Ini dibagi 4, ini juga bagi 4, ini dibagi 4, berarti sisa nanti 6/4 ya. 6/4 itu berarti 3/2. Jadi nanti difaktorkan jadinya X dikurang 3/2 dikali 4X dikurang 2 sama dengan 0. Kita cari pembuat nolnya, berarti ini X1 nya 3/2 ya. Ini pembuat nolnya, X2 nya 2/4 atau 1/2. Oke, sehingga X1 dikali X2 yaitu 3/2 dikali 1/2 atau 3/4. Oke, jadi jawabannya 3/4. Kalau kita gunakan cara cepat ya, cara cepat, kita tahu bahwasanya X1 dan X2 itu akar-akarnya. Kalau ditanya X1 dikali X2, itu rumusnya yaitu C/A ya. Rumusnya C/A. Ini perkalian akar rumusnya ini. Oke. Nah, berapa C-nya? C-nya kan 3. C-nya 3. A-nya 4. Jadi nanti X1 dikali X2 yaitu C/A. C-nya 3, A-nya 4. Langsung jawabannya 3/4. Oke ya, boleh menggunakan cara cepat atau menggunakan memfaktorkan gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 20. Di sini ada grafik fungsi kuadrat ya, atau parabola. Parabola ini melalui titik 0,0, 4,0 dan titik puncaknya yaitu 2,-4 ya, atau titik paling rendahnya 2,-4. Kita diminta menentukan apa fungsi kuadrat yang grafiknya seperti ini gitu ya. Sebenarnya ada dua langkah untuk mengerjakan soal ini. Bisa kita menggunakan rumus fungsi kuadrat yang diketahui akar-akarnya atau diketahui titik puncaknya. Sebab di gambar kita tahu dua hal ya. Akar-akarnya yaitu 0,0 dan 4,0 alias titik potongnya terhadap sumbu X ya. Dan diketahui juga titik minimumnya ya, 2,-4. Jadi dua cara menyelesaikannya. Oke, jika kita menggunakan diketahui akar-akarnya, diketahui akar ya, akar fungsi kuadrat, maka untuk mendapatkan fungsi kuadrat rumusnya yaitu A ya, X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Oke, ini rumus untuk menentukan fungsi kuadrat jika diketahui akar-akarnya, yang mana X1 dan X2 itu akar-akarnya. Oke, di sini berarti kan X1-nya 0 ya, ini 0, dan X2-nya 4. Ya, kita masukkan saja. Jadi nanti hasilnya Fx-nya yaitu A
X dikurang X1-nya 0 dikali X dikurang X2-nya 4. Oke, untuk mendapatkan nilai A, kita substitusi titik 2, minus 4 ini. 2, minus 4. Karena 2, minus 4 adalah titik yang dilalui grafik ya. Kita masukkan X-nya 2, pasti nanti hasilnya minus 4 ya. Jadi nanti F2 nilainya pasti minus 4. Karena titik 2, minus 4 dilalui oleh grafik parabolanya gitu ya. Jadi nanti hasilnya kita ganti X-nya dengan 2, jadinya A 2 dikurang 0 dikali 2 dikurang 4, hasilnya minus 4. Nah, jadi nanti hasilnya A dikali 2 kurang 0, 2 dikali 2 kurang minus 4, minus 2. Ini sama dengan minus 4. Jadi A-nya minus 4 dibagi 2 dikali minus 2, berarti minus 4 juga. Jadi A-nya 1. Oke. Kalau A-nya 1, fungsi kuadrat menjadi ganti A-nya dengan 1. Kan di sini sudah sampai sini tadi ya. Berarti 1 dikali X kurang 0X dikali X dikurang 4. Nah, ini 1 ini enggak terlalu berpengaruh ya. Berarti X kali X. X kuadrat X kali minus 4 minus 4X. Jadi inilah fungsi kuadratnya. X kuadrat dikurang 4X ya. Jawabannya yaitu opsi B. Oke. Kalau kita gunakan cara rumus ya, diketahui titik puncak, hasilnya akan sama. Oke. Kita coba. Kita hapus. Diketahui titik optimum ya. Optimum itu bisa minimum, bisa maksimum. Dalam kasus ini maka dia titik minimum ya, paling rendah ini titiknya. Oke, jadi nanti XP-nya 2, YP-nya minus 4. Nah, untuk menentukan fungsi kuadratnya, rumusnya seperti ini. A X dikurang ya, dikurang XP dikuadratkan ditambah YP. Oke, ini rumusnya untuk menentukan fungsi kuadrat jika diketahui titik minimum atau titik maksimum ya. Oke, kita masukkan angka-angkanya. Maka Fx nilainya A X dikurang X puncaknya 2 dikuadratkan ditambah YP-nya minus 4. Oke, kalau kita sederhanakan jadinya A X dikurang 2 dikuadratkan jadinya X kuadrat dikurang 4X ya, ditambah 4 dikurang lagi dengan 4 ya. Nah, untuk menentukan nilai A-nya ini kita substitusikan titik salah satu selain 2, minus 4. Bisa 0,0, bisa 4,0 ya, bebas. Coba aja kita masukkan yang paling mudah ya, 0,0. Jadi kita ganti X-nya 0, hasilnya juga 0 gitu ya. F0 sama dengan 0. Jadi nanti A 0 kuadrat dikurang 4 dikali 0 ditambah 4 dikurang 4, hasilnya 0 ya. Jadi ini nanti ini 0, 0 jadinya 4A dikurang 4 sama dengan 0 ya. Jadi 4A sama dengan 4, maka si A-nya tentu 1 ya. Kalau A-nya 1, fungsi kuadratnya menjadi, kita udah sampai sini tadi, ganti A-nya dengan 1, berarti 1 dikali X kuadrat dikurang 4X ditambah 4 dikurang lagi dengan 4 ya. Nah, ini kan 1 ini nggak pengaruh nih, tetap X kuadrat dikurang 4X, 4 dikurang 4 berarti 0. Berarti inilah fungsi kuadratnya, yaitu X kuadrat dikurang 4X, sama ya. Jawabannya tetap opsi B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 21. Di sini ada grafik fungsi Fx yaitu 2 dikurang
X dikurang X kuadrat. Jadi di sini A-nya minus 1, B-nya minus 1, C-nya 2. Oke, di sini ada beberapa pernyataan. Kita diminta menentukan mana pernyataan yang tidak benar ya. Oke, kita lihat opsi A. Grafik memotong sumbu X di 2 titik. Ini pernyataan A ini benar ya. Kalau kita lihat di grafik fungsi ini memotong sumbu X di titik 1 dan minus 2 ya. Berarti di 2 titik. Ada 2 titik dipotongnya ya. X1 dan X2. Berarti ini benar. Kita pengen yang salah. Berarti ini kita jawab ya. Oke, lanjut ke opsi B. Persamaan sumbu simetri grafiknya adalah X sama dengan min 1/2. Untuk mendapatkan sumbu simetri, rumusnya X minus B per 2A ya. Jadinya nanti B-nya minus 1, berarti min dari min 1 dibagi dengan 2 dikali A. A-nya minus 1. Jadi nanti sumbu simetrinya X sama dengan 1 per min 2 ya, atau min 1/2. Oke, ini benar juga, berarti ini bukan jawabannya. Kalau kita lihat di opsi C, grafik mempunyai nilai minimum 0. Nah, untuk menentukan nilai minimum, kalau kita lihat ya, grafik mempunyai nilai minimum 0. Kalau kita lihat dari grafik, minimumnya bukan 0, tapi yang paling rendah itu titik ini. Oke, mungkin ini negatif 3, negatif berapa gitu ya. Yang jelas dia bukan 0, karena 0 di sini. Oke, 0 di sini. Maka titik minimumnya bukan di 0 ya, tapi mungkin bisa di min 3 atau mungkin minus 4 gitu ya. Yang jelas dia bukan 0. Oke, maka inilah jawabannya. Karena kita pengennya yang salah ya. Grafik mempunyai nilai minimum 0, padahal ini salah. Harusnya dia minimumnya mungkin di antara minus 3 dan seterusnya. Jadi inilah jawabannya C yang tidak benar. Kalau kita lihat di opsi D, grafik mempunyai nilai maksimum 9/4. Oke, kita tahu tadi titik puncaknya ini itu sumbu simetrinya ya, yaitu min 1/2. Nah, untuk mencari Y-nya masukkan saja. Kan rumus fungsi f(x)-nya 2 dikurang X dikurang X kuadrat. Ya, kita masukkan saja X-nya min 1/2, nanti dapat titik maksimumnya. F min 1/2 sama dengan 2 dikurang min 1/2. Berarti ini tambah jadinya, dikurang min 1/2 dikuadratkan. Jadinya 2 ditambah setengah, berarti 5/2. Ini jadinya dikurang minus setengah dikuadratkan, berarti 1/4 ya. Oke, ini kalau kita kurangi jadinya 2 kali 4 8, 4 kali 5 20 dikurang 2. Jadinya atau gini aja. Ini kalau kita kali 2 jadinya 5/2. Ini kalau kita kali 2 jadinya 10/4 ya. Dikurang 1/4. Jadinya 9/4. Benar, kita pengen yang salah, berarti bukan jawabannya. Grafik memotong sumbu Y di titik 0,2. Di sini ya. Apakah benar ini 0,2? Harusnya benar ya. Coba kita cek. Ini saya hapus dulu. Oke, jadi di sini titiknya 9/4 ya. Titik puncaknya. Grafik memotong sumbu Y di titik 0,2. Coba kita ganti X-nya 0, apakah benar Y-nya 2? Berarti F0 nilainya berarti 2 dikurang 0 dikurang 2 kuadrat. Jadinya 2 dikurang 0, berarti dikurang sisa dikurang 4 saja ya, 2 kuadrat 4. Jadi 2 kurang 4 hasilnya oke, sorry ya, ini salah. Harusnya 2 dikurang 0 dikurang 0 kuadrat ya, karena kita ganti X-nya dengan 0. Jadi 2, benar ya. Ketika X-nya 0, Y-nya 2. Jadi pernyataan opsi E ini benar juga. Yang salah berarti yang C ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 22.
penduduk di suatu kota X mencapai 2 juta jiwa pada tahun 2020. Bila jumlah penduduk meningkat dengan laju 2% per tahun, maka penduduk di kota tersebut pada tahun 2025 diperkirakan berapa? Nah, ini salah satu penerapan dari fungsi eksponen ya. Kita ingat bahwasanya fungsi eksponen itu secara umum rumusnya KA pangkat X ya. KA pangkat X. Oke, untuk mencari jumlah penduduk pada tahun 2025, maka ini konsep pertumbuhan ya. Pertumbuhan. Coba. Nanti jumlah penduduk tahun 2025 yaitu K-nya itu jumlah awal yaitu 2 juta jiwa, buka kurung, A-nya yaitu 1 ditambah kenaikannya berarti 2%, dipangkatkan dari 2020 menuju 2025 berarti ditambah 5 tahun ya, berarti dipangkatkan dengan 5. Jadi nanti 2 juta 1 ditambah 2% berarti 102%, dipangkatkan 5. Ini kalau kita hitung nanti hasilnya, kalau kita cari nanti hasilnya mendekati 2.208.162 jiwa ya. Ini jawabannya di opsi D. Oke, kita lanjut ke soal terakhir 23. Fungsi yang sesuai dengan grafik berikut ini. Yang jelas ini fungsi eksponen ya, karena dia secara umum bentuknya seperti ini, fungsi eksponen ya, yaitu pertumbuhan, fungsinya naik ya. Kalau peluruhan nanti dia turun. Oke. Dan fungsi eksponen ini secara umum rumusnya kan seperti ini, fx yaitu k a pangkat x ya. Ini secara umum rumusnya seperti ini. Oke. Kalau kita lihat fungsi ini memotong sumbu Y di titik 2 ya, berarti langsung K-nya itu 2. Oke. Fungsi ini memotong sumbu Y di titik 2 ya. Oke, kalau kita masukkan. Nah, sebelum itu kita ingat ya, fungsi ini awalnya fungsinya seperti ini. Dia punya asimtot ya di sumbu X, memotong 1 dan seterusnya. Seperti ini. Cuman kalau kita lihat grafik yang warna hijau ini pergeseran dari grafik yang warna hitam ini, digeser ke atas satu satuan ya, dari 1 loncat ke 2. Jadi nanti fungsinya menjadi fx yaitu KA pangkat X ditambah 1, karena dia digeser ke atas ya, digeser ke atas. Oke, coba kita masukkan titik X-nya 0, Y-nya 2, dan X-nya 1, Y-nya 3 ya. Pertama, kalau X-nya 0, Y-nya 2, nanti hasilnya 2 sama dengan K dikali A pangkat 0 ditambah 1 ya. A pangkat 0 itu 1, jadi K nilainya nanti 2 dikurang 1, berarti K-nya 1. Oke, jadi nanti fungsinya menjadi 1 A pangkat X ditambah 1 ya. Sekarang kita masukkan titik 1,3. Kita ganti X-nya 1, Y-nya 3, berarti 3 sama dengan 1 dikali A pangkat 3 ditambah 1. Berarti 3 sama dengan 1 dikali A pangkat X ya, berarti A pangkat 1 ditambah 1. Jadi nanti A pangkat 1 dikali 1 berarti A, 1 pindah ke kiri, jadinya nanti 3 dikurang 1, berarti A-nya 2. Jadi nanti fungsinya fx A-nya 2, K-nya 1, berarti 1, 2 pangkat X ditambah 1 ya.
Kalau kita sederhanakan jadinya fx yaitu 2 pangkat x ditambah 1. Oke, inilah jawabannya, yaitu opsi C. Oke, sekian pembahasan soal untuk latihan ujian akhir semester di kelas 10. Mohon maaf jika ada salah kata dan sebagainya. See you next time. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.